Swastiastu. Kenalkan nama saya Komang Pratama Soputra dengan NIM 22150511039. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mendemokan proyek saya terkait dengan mini image editor yang dimana ini merupakan salah satu tugas proyek dari mata kuliah PCD seperti itu. Jadi di sini saya akan menjelaskan kode saya dari image negatif terlebih dahulu. Yang mana di sini saya membuat image negatif dengan parameter dua, yaitu ada image input dan juga call depth. Yang dimana call depth ini merupakan kedalaman warnanya. Nah, pertama-tama saya terlebih dahulu memberikan if terlebih dahulu, apabila nanti citra yang kita inputkan itu tidak sama, call depth-nya itu tidak sama dengan 24, maka kita akan mengconvert uh, gambar tersebut atau citra tersebut menjadi RGB terlebih dahulu. Nah, setelah itu barulah kita akan membuat image yang baru dengan cara kita membuat variabel image output, yang dimana di sini berisi image output, image new, yang dimana ada dua parameter, yaitu ada RGB dan juga ada size-nya seperti itu, yaitu ada width dan juga ada height-nya. Nah, lalu setelah itu barulah kita akan meload pixel tersebut, dan juga di sini ada operasi perulangan. Nah, di operasi perulangan ini saya menggunakan variabel i dan juga j sebagai bentuk perulangannya, yang mana I ini merupakan rentangan dari 0 hingga panjang dari baris tersebut, atau dapat kita katakan width-nya seperti itu, atau lebarnya. Lalu sedangkan j ini merupakan variabel dengan rentangan, yaitu 0 hingga panjang atau tinggi tinggi dari citra tersebut, atau kita sebut dengan height seperti itu. Nah, barulah di sini kita akan memindahkan pixel-pixel tersebut ke dalam image output yang telah kita berikan tadi, yaitu ada RGB dan juga ada size-nya seperti itu. Eee, nah, di sini dia ada pemindahan ke RGB, lalu di sini barulah merupakan kode utama kita atau algoritma utama kita, yang dimana di dalam image negatif ini kan kita akan merubah warna dari putih menjadi hitam ataupun hitam menjadi putih, atau ini dapat disebut dengan inverse seperti itu. Seperti itu tadi, di sini rumusnya adalah 255 dikurang R, sesuai dengan RGB seperti satu-satu, itu RG dan juga B, di mana setiap 255 ini kita akan kurangi dengan RGB sebenarnya. Yang pertama itu mulai dari 255 dikurang R, lalu ada 255 kurang G, dan juga 255 dikurang B. Seperti itu. Karena nanti apabila R ini merupakan 0 atau putih, ya atau hitam seperti itu, jadi nanti 255 akan dikurangi dengan 0 akan tetap menjadi 255. Sehingga nanti yang putih akan menjadi yang hitam akan menjadi putih seperti itu. Nah, lalu untuk selanjutnya di sini ada pengembalian call depth seperti itu. Jadi apabila tadi kita telah convert seperti itu kan menjadi RGB, lalu kita akan kembalikan lagi. Nah, apabila call depth-nya adalah satu, maka kita akan convert lagi dia menjadi satu, lalu atau biner seperti itu, 0 atau satu. Lalu apabila dia call depth-nya 8, maka kita akan convert kembali menjadi L atau grayscale, yang kita sebut dengan grayscale seperti itu. Atau mungkin apabila di luar dari itu, maka kita akan convert menjadi RGB atau misalnya 24 seperti itu ya. Nah, lalu selanjutnya adalah ada image rotate. Ya, di mana ini untuk merotasikan gambar atau citra tersebut, misalnya 90, 180, ataupun mungkin 270 derajat. Ya, di mana di sini saya jelaskan terlebih dahulu dari eh, dari rotasi 90 ya. Jadi di sini ada image rotate, fungsi image rotate dengan parameter tiga parameter, yaitu ada image output, call depth, dan juga ada dek atau rotasinya nanti seperti itu. Jadi di sini kita akan sama seperti sebelumnya, bahwa kita akan mengecek terlebih dahulu apabila dia memiliki call depth atau kedalaman warna 20 tidak 24, maka kita akan convert terlebih dahulu citra tersebut menjadi RGB seperti itu. Lalu di sini barulah saya akan membuat if apabila di mana rotasi tersebut merupakan 90 derajat ataupun 270 derajat, atau bisa kita katakan dia berpindah ke kanan atau ke kiri seperti itu kan. Nah, jadi misalnya gambar tersebut memiliki panjang dan juga lebar yang berbeda, maka tentu hal ini menjadi satu hal yang krusial seperti itu apabila kita tidak memberikan hal ini. Karena apabila kita akan membalikannya, tentu lebar dari cita tersebut tentunya nanti akan menjadi tinggi dari cita tersebut, sehingga hal ini kita perlukan kode ini. Jadi output size-nya ini saya akan memberikan jadi output size-nya ini uh, untuk agar lebar itu dapat berubah menjadi tinggi seperti itu. Jadi apabila bukan
merotasikan 90 derajat ataupun 270 derajat, maka kita akan melakukan atau mengoperasikan citra tersebut seperti biasa seperti itu. Karena misalnya kita akan mengoperasikan citra yang persegi, maka hal tersebut tidak menjadi masalah seperti itu. Lalu barulah di sini kita akan membuat image yang baru dengan cara image output, variable image output, lalu sama dengan image new dengan parameter RGB dan juga output size-nya berapa seperti itu. Output size-nya ini adalah ini. Atau mungkin tadi kita telah memberikan output size berupa image input size itu, jadi kita di sini berubah menjadi output size seperti itu. Karena di sini kita sudah dikalikan output size menjadi ini. Image width dan juga height-nya seperti itu. Lalu untuk selanjutnya ini yang pertama. Ini saya jelaskan yang pertama. Di sini kita membuat terlebih dahulu image-nya, image output-nya seperti biasa dengan parameter RGB dan juga image image size-nya dia. Lalu kita di sini akan memberikan operasi perulangan dengan variabel i dan juga j. Ini seperti biasa, ini merupakan baris ataupun ini merupakan sebuah x atau bisa kita katakan barisnya atau mungkin width-nya seperti itu. Ini merupakan width-nya, lalu j ini merupakan height-nya seperti itu. Dengan rentangan 0 sampai jumlah height-nya itu sendiri. Gitu. Lalu di sini kita akan memindahkan pixelnya menjadi RGB dan juga size-nya seperti itu. Misalnya size awal itu berapa seperti itu. Lalu dengan di sini rumusnya adalah J image output dot size 0 atau ini merupakan weight-nya dikurang i dikurang 1. Mengapa dikurang 1? Karena di sini merupakan dari bahasa Python sendiri indeks dimulai dari 0 seperti biasa seperti itu. Jadi karena kita akan mengubah apa namanya merotasikan suatu citra menjadi 90 derajat, maka tentunya lebar tersebut akan menjadi tinggi sedangkan tinggi akan menjadi lebar sehingga di sini kita akan merubah uh, J yang bisa ditempati oleh I ini akan ditempati oleh I yang ditempati oleh J ini biasanya akan ditempati oleh I, sedangkan image output ini akan ditempati oleh J. Nah, itu akan berkebalikan ya. Jadi di sini akan uh, didahului oleh J barulah I seperti itu. Maka ini akan merotasikan 90 derajat seperti itu. Barulah kita memberikan output dengan cara menekan foot pixel ini. Lalu kita akan lanjutkan ke rotasi yang 180 derajat, yang dimana rotasi dalam 180 derajat ini juga hampir sama, yang dimana kita akan membuat image yang baru terlebih dahulu dengan cara membuat variable image output, lalu kita akan memberikan image new dengan parameter RGB dan juga ada image input size-nya berapa, seperti itu. Lalu di sini juga sama akan ada perulangan yang mana ada variabel variabel i dan juga ada j di sini yang dimana i ini dengan rentangan 0 hingga width-nya berapa dan juga j juga sama dari rentang 0 hingga height-nya itu berapa. Lalu di sini kita akan memindahkan pixel tersebut menjadi RGB dan kita akan mendapatkan pixel-pixel awalnya itu seperti apa, berapa size-nya seperti itu dengan menggunakan get pixel ini. Nah, setelah itu barulah kita akan beranjak ke algoritma utamanya dia. Ini. Jadi kita mulai dari width dikurang i dikurang 1 lalu dengan i-nya itu image input dot size 1 atau height-nya itu dikurang j dikurang dengan 1. Nah, ini akan merotasikan 180 derajat dengan outputnya dengan kita memberikan foot pixel di sini seperti itu. Lalu selanjutnya adalah kita akan beranjak ke rotasi 270 derajat, di mana ini hampir sama dengan 90 derajat. Hanya saja kita akan membolak-balikkan image input ini, rumus ini ke dalam I seperti itu. Yang dari I, yang kita mengurangi I, dan di sini kita akan mengurangi dari J seperti itu. Jadi yang pertama-tama sama kita akan membuat image baru terlebih dahulu dengan cara membuat variabel image dengan image new dengan parameter RGB dan juga image size-nya image size-nya berapa seperti itu. Lalu kita akan membuat operasi perulangan dengan variabel i dan juga j dengan i dia dari rentangan 0 hingga width-nya berapa atau lebarnya berapa dan juga j dari 0 hingga height-nya atau tingginya itu berapa. Dan kita akan memindahkan pixel ke RGB dengan rumus utamanya yaitu image input size 0 atau width dikurang j dikurang 1 dan juga i sini.
Lalu di sini akan dikeluarkan dengan image outputnya itulah dengan kita panggil input pixel ini. Nah, ini sebenarnya hampir sama dengan 90 derajat, sedangkan 90 derajat dia itu kan akan berotasi ke kanan, sedangkan ini di 270 derajat, dia akan berotasi ke kiri. Nah, untuk itu yang hanya akan dirubah itu adalah ini dan juga eh, ini seperti itu. Jadi ini tinggal dirubah saja seperti itu, sehingga akan menghasilkan dua output yang berbeda. Lalu kita akan beralih ke fungsi yang kedua, itu ada adjust brightness, yang dimana di sini saya menggunakan adjust brightness ini ada tiga parameter gitu ya. Yang pertama itu ada image input, lalu ada call depth, dan juga ada brightness vector. Yang dimana yang pertama-tama tentunya kita akan mengecek terlebih dahulu apakah citra tersebut itu sudah memiliki kedalaman warna 24 atau tidak. Nah, sehingga nanti apabila tidak memiliki 24, tidak berjumlah 24, maka dia akan di-convert terlebih dahulu menjadi RGB seperti itu. Barulah di sini kita akan membuat image baru dengan cara dengan cara menambahkan variabel image output sama dengan image new dengan parameter RGB dan juga image input size seperti itu. Lalu di sini kita akan uh, di sini ada di sini ada image outputnya, kita kemas lagi dengan pixels gitu, akan di load seperti itu. Barulah di sini akan ada operasi perulangannya dengan menggunakan i dan juga j, variabel i dan juga j, yang dimana variabel i ini merupakan rentangan dari 0 hingga width-nya atau lebarnya itu berapa, dan j adalah dengan rentangan 0 hingga height atau tingginya itu berapa seperti itu. Di sini kita akan memindahkan pixel itu ke dalam bentuk RGB, dan juga di sini merupakan rumus-rumusannya. Nah, karena kita telah memindahkan pixel tersebut ke dalam bentuk RGB, maka di sini kita akan jabarkan satu persatu dari RG dan juga B-nya. Seperti itu. Jadi mana rumus utama itu sebenarnya adalah R plus brightness vector. Seperti itu. Dan G plus brightness vector dan juga B plus brightness vector. Karena di dalam mencerahkan suatu citra, tentunya kita akan memberikan suatu konstanta tertentu untuk dapat mencerahkan dari setiap komponen dari RGB itu sendiri, yaitu red, green, dan juga blue. Nah, di mana di sini saya memberikan batasan di mana apabila nanti di antara dua value ini, siapa yang akan memiliki nilai yang di bawah atau nilai yang terendah, maka nilai tersebut yang akan digunakan. Misalnya di sini adalah 255. Apabila nanti hasil ini akan lebih dari 255, maka yang akan digunakan adalah 255 seperti itu. Jadi di sini juga akan saya tambahkan max begitu. Ini merupakan function function max yang berfungsi untuk memilih dua value itu misalnya 0 dan juga min ini, yang mana yang akan memiliki nilai yang lebih tinggi seperti itu, maka dia akan dipilih. Misalnya apabila nanti nilai ini akan di bawah dari 0, maka yang akan dipilih adalah 0 itu sendiri. Tidak akan kurang dari 0 seperti itu. Nah, ini fungsinya karena tentunya kan dalam citra itu adanya itu dari 0 hingga 255. Yang mana 0 itu merupakan hitam dan juga 255 itu merupakan bentuk dari putih seperti itu. Nah, jadi lalu selanjutnya adalah di sini kita akan memberikan output seperti itu, yaitu pixel IJ sama dengan RGB. Nah, ini merupakan akhirannya. Lalu di sini seperti biasa kita akan mengkonvert kembali call depth-nya. Apabila call depth sebelumnya dia itu berjumlah satu, maka dia akan kita convert menjadi biner, 0 atau satu. Dan juga apabila dia call depth-nya 8, maka kita akan convert kembali menjadi grayscale. Dan juga apabila dia memiliki call depth di luar dari itu, maka dia akan di-convert menjadi RGB, atau misalnya ini 24 seperti itu kan. Oke, barulah kita akan return atau mengembalikan nilai dari image output itu sendiri untuk dapat menghasilkan hasil, itu pixel IJ sama dengan RGB itu. Oke, selanjutnya adalah image blend. Yang mana image blend ini merupakan yang mana image blend ini merupakan function yang mana saya menggunakan beberapa parameter gitu ya. Ada kira-kira ada 5 parameter, karena di dalam memblend ini kan harus ada dua gambar sebenarnya. Maka di sini akan menggunakan dua call depth seperti itu untuk mengecek kedua citra tersebut. Yang dimana di sini merupakan ada alpha, yaitu merupakan konstanta untuk blend nanti seperti itu. Baiklah, di sini yang pertama saya akan mengecek gambar pertama, tentunya apakah dia itu kok memiliki kedalaman warna 24 atau tidak. Maka apabila dia tidak memiliki kedalaman warna 24, maka dia akan di-convert menjadi RGB. Dan apabila gambar kedua itu tidak memiliki kedalaman warna 24, maka dia akan di-input juga, di-convert juga menjadi RGB seperti itu. Nah, di sini saya memberikan pengecualian apabila image input
size yang pertama itu tidak sama dengan image input size yang kedua, maka itu akan error sebetulnya. Karena di sini saya tidak terlalu jauh untuk dalam memberikan fungsi blend ini, karena apabila berbeda ukuran maka blend tersebut tidak akan berjalan. Maka saya akan memberikan pengecualian seperti ini. Lalu setelah itu kita akan memberikan atau menambahkan image baru dengan cara memberikan variabel image output sama dengan image new dengan parameter RGB dan juga image input satu size. Oke, itu dia. Lalu di sini kita akan mengemas image input satu dan juga image input 2-nya dalam bentuk pixel 1 dan juga pixel 2 sebetulnya. Dulu pixel outputnya itu akan image outputnya itu akan dikemas dengan pixel output dengan pixel output sama dengan image output.load seperti itu. Lalu selanjutnya adalah ada operasi perulangan, yang mana operasi perulangan ini kita gunakan variabel i dan juga j juga, yang dimana variabel i ini merupakan variabel dengan rentangan 0 hingga width atau lebar dari citra tersebut, sedangkan j ini merupakan variabel yang dimana memiliki rentangan 0 hingga height atau tinggi dari citra tersebut. Seperti itu. Lalu di sini kita akan memindahkan pixel-pixel tersebut ke dalam bentuk RGB, yaitu uh, citra pertama dan juga ada citra yang kedua seperti itu. Lalu baru dari sini merupakan algoritma utamanya atau rumus utamanya. Nah, di sini ada blending formula output pixel sama dengan 1 min alpha kali pixel 1 plus alpha dikali pixel 2. Nah, jadi ini fungsinya ini adalah misalnya nanti alpha ini merupakan 0,5, maka 1 dikurang 0,5 adalah 0,5. Lalu dikali dengan R1. Lalu apabila alpha dikali dengan misalnya ini R1-nya adalah 1, R2-nya adalah 1, maka di sini adalah 0,5 dan di sini adalah 0,5 juga. Maka di sini akan ngeblendnya itu akan setara sebenarnya. Jadi tidak dari gambar pertama 50% dan gambar kedua pun 50% terlihat seperti itu. Jadi ini merupakan rumusnya dapat diimplementasikan satu-satu dari R, G, dan juga B seperti itu. Kita isikan. Setelah itu barulah kita akan memberikan pixel output di sini yang dimana berupa keluaran RGB seperti itu. Nah, selanjutnya setelah itu barulah kita akan mengkonvert kembali citra kita tersebut dengan misalnya call depth dari citra tersebut merupakan 1, maka dia akan di-convert kembali menjadi biner, lalu apabila 8 maka di-convert kembali menjadi grayscale, lalu apabila 24 maka di-convert kembali menjadi RGB dan juga akan kita return atau mengembalikan nilai dengan image output tersebut. Dan selanjutnya adalah function yang kelima, function yang selanjutnya adalah image flip. Yang dimana image flip ini menggunakan 3 parameter. Di sini saya menggunakan image input, call depth, dan juga direction. Yang dimana direction ini merupakan hampir sama seperti tadi di rotate sebenarnya kayak seperti merotasikan atau ini kan ngeflip seperti itu. Ini kita ngeflipnya secara horizontal maupun vertikal, ataupun keduanya seperti itu. Jadi sini kita pertama-tama hampir sama, yaitu kita akan mengecek call depth-nya atau kedalaman warna terlebih dahulu. Apabila kedalaman warnanya itu tidak sama dengan 24, maka kita akan convert ke RGB. Lalu di sini kita akan memberikan menambahkan image baru dengan variable image output sama dengan image new dengan parameter RGB dan juga image input size-nya itu berapa, size awal itu berapa seperti itu. Jadi di sini nanti kita akan mengemas image output tersebut ke dalam pixels out dan kita akan load seperti itu. Setelah itu di sini di dalam pixel di image input ini akan kita memberikan variabel baru dengan pixel in ini. Kita kemas lagi dengan pixel in, barulah kita akan operasikan dengan operasi perulangan seperti itu, yang dimana akan ada variabel i dan juga ada variabel e dengan rentangan, yang dimana i tersebut dengan rentangan 0 hingga lebar dari citra yang kita inputkan tadi dalam pixel in tersebut, dan juga j ini dalam rentangan 0 hingga height atau tinggi dari citra yang kita inputkan tadi seperti itu. Oke, selanjutnya adalah kita di sini memberikan operasi if gitu ya. Jadi if direction itu sama dengan h. Jadi pixel out i, j sama dengan pixel in, image output atau width dari citra tersebut min i min 1, j. Jadi dikurang 1 karena indeks pertama dari bahasa ini adalah 0 gitu. Jadi dikurang 1. Nah, ini fungsinya ini adalah untuk menukar secara horizontal gitu. Jadi indeks-indeks dari berawalan dari misalnya dari
horizontal gitu. Dari horizontal misalnya pixel pertama itu memiliki dari baris yang pertama itu adalah pixelnya 1, 2, 3, 4, maka itu berusaha untuk mengubah pixel tersebut menjadi 4, 3, 2, 1 seperti inverse seperti itulah kalau bisa dikatakan. Dan ini juga hampir sama dengan V-nya juga menukar secara vertikal seperti itu, dan J ini juga dia akan menukar secara bersamaan seperti itu. Keduanya seperti itu. Dia akan menukar secara horizontal terlebih dahulu, barulah dia akan menukar secara vertikal, tetapi tidak menukar secara flip, tapi dia akan merotate seperti itu. Setelah itu barulah kita masuk ke baris selanjutnya. Di baris 139 ini merupakan kembali kita kembalikan collab-nya, itu dimana apabila collab-nya adalah satu maka kita akan convert citra tersebut menjadi biner, lalu apabila memiliki kedalaman warna 8 maka kita convert kembali menjadi grayscale, dan juga apabila memiliki call depth 24 maka kita akan convert kembali menjadi RGB seperti itu. Lalu selanjutnya adalah ada image logarithmic, yang mana dalam image logarithmic ini saya menggunakan 3 parameter, yaitu ada image input, call depth, dan juga constant. Yang mana pada yang pertama kita akan cek juga terlebih dahulu ke dalam warnanya. Apabila dia tidak sama dengan 24 maka kita akan convert menjadi RGB. Nah, lalu kita akan buat image barunya dengan variabel image output sama dengan image new dengan parameter RGB dan juga image input size seperti itu. Lalu di sini kita akan kemas image output ini menjadi pixels, yang dimana di sini lalu kita akan load seperti itu, sehingga nanti akan masukkan outputnya seperti apa seperti itu. Lalu di sini adalah operasi dari image logarithmic, yang dimana seperti yang kita ketahui di dalam logaritma ini kan kita akan memberikan pencahayaan kepada cita-cita yang memiliki warna yang gelap, namun tidak mempercerah, sangat mempercerah warna-warna dalam cita tersebut, warna-warna cita tersebut yang sudah cerah sebelumnya seperti itu maksudnya. Jadi di sini kita akan menggunakan operasi perulangan dengan variabel i dan juga j, di mana i ini merupakan variabel dari antara 0 hingga width-nya, atau bisa kita katakan lebar dari cita yang sudah kita inputkan tadi. Lalu sedangkan J ini merupakan variabel yang dimana dengan rentangan 0 hingga height atau tinggi dari citra yang sudah kita inputkan tadi. Lalu di sini kita akan pindahkan pixelnya menjadi RGB. Lalu setelah kita pindahkan, tentunya akan kita akan gunakan rumus tersebut ke setiap komponen dari RGB tersebut, itu R, G, dan juga B, atau red, green, dan juga blue. Yang dimana di sini adalah dengan rumus yaitu konstan dikali log log 1 ditambah R. Jadi sini merupakan log 10 karena di sini merupakan karena bahasa Python memang seperti itu, jadi dia akan digunakan log 10 untuk mengeksekusi logaritma ini. Sebenarnya pada nyatanya ini merupakan log 1 plus R 10. Jadi apabila R ini 1 plus R ini merupakan 100, maka nanti log 10 1 plus R ini merupakan 2 seperti itu. Jadi di sini kita kemas di sini saya kemas dengan menggunakan min255. Jadi di sini seperti tadi yang sudah saya jelaskan, di sini apabila nanti hasil dari konstan dikali math.log 10 1 plus R ini akan lebih besar daripada 255, maka dia akan dibatasi. Dia akan tetap dipilih dengan konstannya itu 255. Seperti itu. Karena paling maksimalnya kan 255. Itu sudah menandakan bahwa citra tersebut memiliki warna yang putih seperti itu kan. Nah, apabila dan begitu juga saya akan terapkan max ini untuk pada rem ini. Jadi di sini ada 0 dan juga min 255. Yang dimana apabila gambar tersebut atau hasil tersebut di bawah dari 0, maka hal itu akan dibatasi dan akan diambil nilai 0 tersebut, karena di sini adalah paling minimal adalah 0 dan paling maksimal adalah 255. Jadi di 0 ini sudah menandakan bahwa gambar tersebut memiliki nilai warna yaitu hitam seperti itu kan. Jadi ini akan kita terapkan ke green dan juga blue seperti itu. Jadi bersama kita tinggal copy paste aja rumusnya ke sini. Tinggal kita ganti RG dan juga B-nya seperti apa. Lalu selanjutnya adalah barulah gambar ini akan telah dioperasikan dengan keluaran seperti ini, yaitu dengan pixels I dan juga ini, atau outputnya ya, seperti outputnya dengan size-nya itu I dan juga J, yaitu
dengan nilai RGB-nya itu berapa seperti itu. Jadi itu merupakan outputnya nanti, dan tentunya terakhir kita tentunya akan merubah atau mengkonvert kembali citra tersebut seperti semula. Apabila coldepnya itu adalah 1, maka dia akan dikonvert menjadi biner, ataupun 8 dia akan dikonvert menjadi grayscale, ataupun 24 nanti dia akan dikonvert menjadi RGB seperti itu. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan image threshold, yang dimana tentunya image threshold ini tentunya dia akan menerangkan warna yang gelap dan akan menggelapkan warna yang terang gitu kan ya. Jadi di mana image threshold ini akan memilih di mana saya memiliki 3 parameter di sini, yaitu ada input image, ada value threshold, dan juga ada call depth-nya. Yang mana di eh, baris 177 ini dia akan citra yang kita inputkan nanti dia akan dicek terlebih dahulu apakah call depth-nya itu memiliki nilai 24. Apabila tidak memiliki nilai 24, maka dia akan di-convert terlebih dahulu menjadi RGB seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kita akan menambahkan image baru dengan output image sama dengan image new dengan parameter RGB dan juga input image size. Size pertamanya itu dia berapa, seperti itu kan. Lalu output pixels, lalu kita kemas output image ini dengan output pixel, lalu kita akan load dan kita akan memberikan operasi perulangan di dalamnya dengan variabel i dan juga j, di mana variabel ini akan dimulai dari 0 hingga rentangan lebarnya itu berapa, lebar atau citra yang kita masukkan itu berapa, dan J ini akan dimulai dari 0 hingga tinggi dari citra yang kita inputkan itu berapa, seperti itu. Lalu di sini kita akan pindahkan nilai pixelnya menjadi RGB, dan barulah kita akan memasuki pemrograman utamanya dia atau kode utamanya dia, yaitu jika R plus J R plus J plus B dibagi 3 itu lebih dari value threshold, maka output pixels IJ itu akan menjadi putih 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 seperti itu, atau 295 295 255. Nah, sebenarnya ini RGB dibagi 3 ini kan merupakan 8 gitu ya. Nah, ini sama dengan grayscale gitu. Jadi sebenarnya kita bisa pakai di sini, pakai langsung kita convert menjadi grayscale sebenarnya, atau kita convert menjadi L seperti itu. Jadi uh, bisa seperti itu juga. Nah, jadi kenapa bisa lebih dari 9 value threshold ini? Apabila nanti value threshold ini merupakan konstantanya seperti itu. Jadi apabila value threshold ini sama dengan 0, maka output pixelsnya itu dia itu akan uh, dia akan mengeluarkan nilai 0 seperti itu. 295, 295, 295 seperti itu. Jadi dia akan mengeluarkan nilai putih gitu. Apabila tidak oleh ini ditolak, maka dia akan memberikan output seperti ini. Output pixelnya adalah hitam, hitam semuanya. Lalu selanjutnya adalah seperti biasa kita akan mengkonvert kembali citra tersebut. Misalnya kalau nya adalah 1, maka kita akan convert menjadi biner. Apabila 8, maka kita convert menjadi grayscale. Maka apabila 24, maka kita akan convert menjadi RGB. Lalu kita akan lanjutkan ke zoom out dan juga zoom in. Yang dimana zoom out ini saya memberikan 3 parameter di dalam fungsi ini, yaitu ada image input, lalu ada call depth, dan juga zoom out factor. Yang dimana zoom out factor ini merupakan konstanta dari zoom out ini di dalam image viewer yang sudah saya buat sebelumnya. Oke, jadi di sini kita akan cek terlebih dahulu call depth-nya. Apabila call depth dari citra yang kita masukkan itu tidak sama dengan 24, maka kita akan convert terlebih dahulu menjadi RGB. Lalu di sini kita akan memberikan image output baru, yang mana image output sama dengan image.new dengan parameter RGB dan juga image input size-nya berapa. Di sini kita jabarkan image input size-nya itu image input size 0 atau width-nya itu dibagi zoom out factor gitu. Jadi ini tergantung, karena ini di zoom out, maka kita akan kecil gambar tersebut seperti, sehingga kita akan bagi dengan zoom out factornya itu berapa atau konstantanya itu berapa seperti itu. Lalu di sini juga sama, kita akan ubah menjadi integer terlebih dahulu, lalu kita akan operasikan yang mana tingginya ini akan dibagi juga dengan zoom out factornya itu atau konstantanya. Misalnya kita akan perkecil 2 kali lipat, maka konstanta dan zoom out factornya ini adalah 2 seperti itu. Jadi misalnya ini pixel ini adalah 4 kali 4, maka ini 4 dibagi 2 adalah 2, sedangkan 4 di sini dibagi 2 adalah 2, maka nanti akan membuat citra baru yaitu 2 kali 2 seperti itu.
Nah, selanjutnya di sini kita akan kemas image output ini menjadi pixels out, kita bukan variabel baru, lalu kita load, dan di sini juga sama, kita akan kemas image input ini ke dalam pixels in, dan kita buatkan variabel baru, lalu di sini ada row out dan juga call out. Nah, ini apa sebenarnya? Nah, row out dan call out ini merupakan baris baru atau kolom baru, gitu. Kolom baru setelah dia itu mengalami apa namanya? Pembagian sebetulnya apabila dia sudah dibagi. Nah, ini dia integer width dibagi dengan zoom factor atau konstantanya berapa, dan call out ini adalah height dibagi dengan zoom factornya itu atau konstantanya berapa. Di row itu merupakan baris, baris atau sumbu x, bisa kita katakan sumbu x-nya itu berapa, dan itu akan dibagi, dan ini juga dibagi atau tingginya itu berapa, tinggi dalam sumbunya itu berapa, dan dibagi berapa konstantanya seperti itu. Lalu barulah di sini akan ada perulangan apabila di mana i dan juga j merupakan variabel perulangan dengan rentangan i-nya adalah dari 0 hingga row out min 1. Misalnya tadi seperti tadi kan row out-nya itu kan menghasilkan dua, misalnya dari image input size-nya atau width dan juga height-nya itu lah 4 kali 4, misalnya 4 dibagi 2 adalah 2, maka nanti row out-nya ini adalah 2 dikurang 1, yaitu 1. Lalu selanjutnya adalah DJ ini adalah rentangnya dari 0 hingga call out min 1, hampir sama seperti I. Seperti itu, lalu di sini adalah program utamanya dia adalah pixel out IJ sama dengan pixel in. Ini merupakan keluaran atau output IJ sama dengan input yang sudah kita masukkan tadi, dengan kita kemas dengan integer yang mana i dikali zoom out vector, integer j dikali zoom out vector seperti itu. Yang dimana nanti apabila ini merupakan 0, 0 dan jika j-nya 0 maka di sini 0. Lalu zoom out vectornya misalnya kita buat yaitu diperkecil dua kali gitu ya. Jadi 0 dikali 2 sama dengan 0, lalu di sini 0 dikali 2 maka di sini hasilnya 0. Maka nanti output yang diambil adalah pixel 0 dari hasil citra inputan kita itu tersebut akan diambil ke dalam pixel output kita yang di 0,0 tadi seperti itu. Jadi nanti pixel 0,0 tersebut diambil ke 0,0 yang dan akan dijadikan sebuah output nanti di citra kita yang baru seperti itu. Itu secara simpelnya seperti itu. Lalu di sini kita akan kembalikan image output tersebut hingga dengan menggunakan return seperti itu. Nah, setelah itu kita akan masuk ke zoom in, dan ini sebenarnya konsepnya hampir sama dengan zoom out, yaitu hanya saja di sini kan zoom out itu dibagi gitu ya, sedangkan ini dikali. Jadi sini dikali karena untuk memperbanyak jumlah pixelnya seperti itu. Jadi nanti akan diperbesar. Jadi zoom in itu untuk memperbesar citra yang akan kita inputkan nanti. Di sini ada tiga parameter, yaitu zoom in factor, call depth, dan juga image input. Jadi zoom in factor ini merupakan konstantanya sebenarnya. Nanti konstanta yang akan user inputkan dalam bentuk slider. Jadi sini nanti saya akan menggunakan slider. Lalu di sini kita akan cek terlebih dahulu citranya, apabila dia tidak 24 maka kita akan convert terlebih dahulu menjadi RGB. Seperti itu. Nah, lalu di sini kita akan membuat output image baru dengan image output sama dengan image new dengan parameter RGB, dan juga ada input size-nya, yaitu image input size atau width-nya ini dikali dengan zoom factor atau konstantanya, dan juga di bagian Y-nya ini itu integer image input size 1 atau height-nya ini kita akan kalikan dengan zoom factornya itu berapa. Misalnya 2 seperti tadi ya, misalnya 2. Lalu di sini adalah kita kemas image outputnya itu ke dalam bentuk variable pixel out yang baru, yaitu, dan kita akan load seperti itu. Lalu di sini juga sama, kita akan kemas image outputnya ke dalam pixel in dan kita akan load. Nah, di sini juga hampir sama dengan zoom out sebelumnya, yang dimana ini merupakan row baru atau kolom barunya seperti itu. Jadi row barunya ini merupakan integer, ini row out ini merupakan barisan outputnya, itu baris outputnya, kolom outputnya berapa itu. Jadi di baris outputnya ini merupakan integer image input dari size 0 atau width dikali dengan zoom in faktornya, misalnya 2. Di sini misalnya kita menggunakan misalnya baris awal dari cita kita itu adalah 4 dikali dengan 2 misalnya, maka nanti akan menghasilkan baris yaitu 8. Sedangkan kalau outnya misalnya ini 4, lalu kita kalikan dengan 2 juga 8, maka nanti akan menghasilkan cita dengan 8 kali 8.
Lalu di sini kita akan menggunakan operasi perulangan, menggunakan variabel i dan juga j, di mana variabel ini dari 0 hingga row out itu sendiri. Row out itu ini ya, yaitu width dikali dengan zoom vektornya itu berapa. Lalu sebentar, di sini juga sama, kita akan gunakan call out. Di sini di j-nya itu dari j dari 0 ke call out itu berapa, seperti itu. Nah, barulah di sini merupakan bagian utamanya dia, yaitu pixel outputnya atau citra keluaran dari citra IJ-nya ini sama dengan citra inputan kita dengan integer i dibagi dengan sum vektor, lalu di bagian sumbu y-nya ini merupakan integer j dibagi dengan sum in vektor, seperti itu. Vektor. Jadi nanti akan misalnya kita akan berikan contoh ya. Nanti i-nya ini merupakan 0, misalnya ij ini merupakan 0, 0 dan 0 pixel out ini merupakan 0 dan 0, maka nanti di sini adalah 0 dibagi dengan zoom vektornya itu misalnya 2, maka ini akan menghasilkan 0, dan j dibagi dengan 0, maka hasilnya juga akan 0. Jadi uh, pixel 0,0 pada bagian output di citra kita nanti, keluaran citra kita nanti, maka itu pixel 0,0-nya akan diambil dari pixel 0,0 pada citra input yang sudah kita masukkan sebelumnya. Seperti itu. Jadi konsepnya seperti itu. Nah, barulah kita akan mengkonvert kembali citra tersebut. Misalnya kalau dia dari citra tersebut adalah 1, maka kita akan convert menjadi biner. Apabila 8, maka kita convert kembali menjadi grayscale. Dan apabila dia 24 atau else, kita akan convert dia menjadi RGB seperti itu. Lalu di sini ada translasi dan juga X translasi, Y translasi, dan juga ada XY translasi seperti itu. Jadi di translasi ini kita menggunakan tiga parameter teman-teman ya. Yang pertama itu ada image input, lalu ada call depth, dan juga X vector. Jadi saya menggunakan tiga parameter ini, dan seperti biasa kita akan mengecek terlebih dahulu apakah citra tersebut memiliki call depth 24 atau tidak. Jadi apabila citra tersebut tidak memiliki call depth 24, maka kita akan convert menjadi RGB terlebih dahulu. Lalu di sini kita akan membuat image baru dengan membuat variabel image output sama dengan image new dengan parameter RGB, dan juga image input size-nya itu berapa seperti itu. Lalu pixel untuk out ini, pixel output ini kita image output ini kita akan kemas kembali menjadi pixel out, dan kita akan load, dan begitu ya dengan image inputnya seperti itu kita akan load juga. Barulah nanti kita akan membuat operasi perulangan dari bagian ini, jadi X translasi ini. Ini X translasi ini merupakan translasi dalam sumbu X gitu ya. Jadi pergeseran ke sumbu X, misalnya kanan atau kiri seperti itu. Baiklah, jadi di sini kita akan menggunakan variabel i dan juga j seperti biasa, di mana i ini merupakan variabel dengan rentangan 0 hingga width atau lebar dari citra yang kita inputkan, lalu dengan j ini merupakan variabel dari 0 hingga height atau tinggi yang sudah kita inputkan tadi. Seperti itu. Lalu di sini saya menggunakan xold, membuat variabel baru dengan nama xold. Yang mana xold ini fungsinya nanti akan saya jelaskan, di mana saya jabarkan terlebih dahulu deklarasi. Jadi xold ini merupakan i dikurangi dengan x vector, yang mana x vector ini merupakan konstanta dari slider atau inputan user nanti, seperti itu. Konstanta dari faktor translasinya, seperti itulah istilahnya. Lalu di sini barulah kita menggunakan rumusnya. Apabila x old ini lebih dari 0, maka pixels out atau output dari pixel tersebut sama dengan pixels in atau input i dikurang x vector, lalu ini adalah j, i dan j seperti itu. Jadi teman-teman, konsepnya adalah apabila kita mentranslasikan dalam sumbu x, maka nanti di dalam output tersebut nanti akan diambil pixel in dari uh, i dikurang x vektor yang sudah kita tentukan tadi. Misalnya ini merupakan ij ini merupakan 00 misalnya. Jadi ini i min x vektor, misalnya x vektornya itu adalah misalnya 1. Jadi min 1 0 seperti kan. Jadi pixel out ini akan diambil dari pixel in atau inputan dari min 1,0. Sedangkan min 1 tersebut kan di luar dari gambar kita. Sedangkan gambar kita yang paling kecil adalah 0,0 seperti itu, dimulai dari 0,0. Sedangkan di sini ada min 1, maka min 1 tersebut di luar dari citra kita. Maka inilah fungsi dari XOR ini.
inilah fungsi dari XOR tersebut sehingga nanti kita akan memberikan pengecualian apabila dia jadi itu min satu kan akan kurang dari nol. Nah, karena dia kurang dari nol maka kita akan buat pixel tersebut menjadi berwarna hitam seperti itu. Jadi dia tidak akan membuat warna seperti citra kita kembali, melainkan warna hitam untuk memberikan pembeda bahwa gambar tersebut sudah bergeser sejauh X vector seperti itu. Jadi secara singkatnya seperti itu. Jadi apabila dia itu akan memiliki nilai lebih dari nol, maka dia akan dioperasikan bagian ini. Seperti itu. Apabila kurang dari itu, seperti tadi min satu gitu kan, dia akan di eksekusi yang else ini. Jadi di luar-luar itu dia pasti akan memiliki warna hitam seperti itu. Selanjutnya adalah ada if call depth 901 ini seperti tadi adalah kita akan convert kembali citra tersebut menjadi uh, biner kah atau mungkin menjadi grayscale atau menjadi RGB sesuai dengan konsep yang cheat tersebut miliki. Lalu selanjutnya kita akan beranjak ke Y translasi. Fungsi Y translasi ini memiliki tiga parameter juga yaitu ada parameter image input, lalu ada call depth dan juga ada Y vector. Y vector. Dan ini merupakan konstantanya juga hampir sama seperti X translasi sebenarnya gitu ya. Jadi di sini kita awal-awal kita juga mengecek terlebih dahulu citra tersebut apakah memiliki kedalaman warna 24 atau tidak. Apabila tidak, maka kita akan mengkonvert citra tersebut menjadi RGB terlebih dahulu. Lalu kita akan membuat image output sama dengan image new dengan parameter RGB dengan image input size-nya itu berapa hasil itu. Lalu di sini kita akan mengemas image output tersebut menjadi pixel out dan kita akan load dan begitu juga dengan image inputnya kita akan kemas dengan pixel inputnya itu berapa seperti itu. Lalu untuk operasi perulangannya bersama dengan yang X translasi, tapi di sini di dalam Y translasi kita menggunakan saya membuat variabel baru dengan nama Y old yang dimana J dikurangi Y vektornya itu berapa seperti itu. Jadi karena J ini merupakan bagian sumbu X-nya, maka sumbu X-nya itu sumbu Y-nya, maka sumbu Y-nya itu akan dikurangi dengan Y vektor ini atau konstan tersebut. Nah, hampir sama seperti X translasi atau translasi dalam sumbu X. Ya, di sini saya memberikan uh, pengecualian seperti itu apabila nanti Y out-nya ini akan lebih dari nol maka yang akan dieksekusi adalah pixel out ini. Mengapa? Karena apabila kita berikan nilai seperti ya, misalnya ini 0,0 seperti itu. Jadi I-nya adalah 0, maka Y out-nya ini adalah J min Y vector. J-nya itu adalah 0 dan Y vektornya itu misalnya kita akan memindahkan atau menggeser gambar tersebut sebanyak satu pixel gitu misalnya sebanyak satu misalnya gitu kan sebanyak satu maka 0,1 adalah min satu dan di sini adalah min seperti itu. Jadi tentunya nanti yang akan menjadi output dari citra kita nanti adalah di output 0,0 dalam citra kita nanti akan diisi oleh 0,-1 di citra yang lama seperti itu. Jadi nanti kan akan ada min satu, sedangkan di citra kita yang lama tidak ada min satu seperti itu. Itu sudah terlewat itu kan. Jadi ini akan dieksekusi yang else seperti itu. Jadi yang min satu tersebut akan diubah menjadi warna hitam seperti itu. Jadi 000 RGB-nya 000 seperti itu. Jadi nanti akan di atasnya itu akan berubah berwarna hitam seperti itu. Bukan lagi mencetak kembali pixel-pixel yang seperti semula, tapi dia nol. Apabila kita tidak menggunakan ini, maka dia akan mencetak atau memberikan output gambar yang sama di atasnya seperti itu. Karena nanti di dalam Python itu dia akan apabila dia ini min satu, maka dia akan mencetak indeks yang paling jauh gitu, yang paling besar. Begitu. Jadi setelah itu barulah kita akan convert kembali citra kita dengan misalnya dia itu memiliki kedalaman warna satu maka kita akan convert menjadi biner lalu apabila memiliki kedalaman warna 8 maka kita akan convert menjadi grayscale dan begitu juga dengan 24 akan kita convert menjadi RGB atau ini else ya. Nah, selanjutnya adalah ada exchange transaksi. Nah, ini akan menggabungkan keduanya teman-teman ya. Hampir sama sebenarnya. Jadi di sini kita menggunakan image input, call depth dan juga exchange vector. Dan di sini yang saya bedakan ini merupakan konstantanya. Seperti itu. Yang pertama-tama saya cek terlebih dahulu ke dalam warnanya. Apabila tidak 24 maka kita akan convert menjadi RGB seperti itu. Lalu selanjutnya di image output ini uh, pada image output ini kita membuat image baru gitu ya dengan image output sama dengan image.new RGB image input.size seperti itu.
Nah, dengan parameter RGB dan image input size-nya ini. Lalu di sini kita akan kemas image output-nya menjadi pixel out dan image input-nya menjadi pixel in, lalu kita akan load seperti itu. Lalu di sini kita akan mengoperasikan dengan operasi perulangan dengan variabel i dan juga j, yang dimana i ini adalah rentangan 0 hingga width-nya itu berapa atau lebarnya itu berapa dari citra yang telah kita tentukan tadi, sedangkan j yaitu dari 0 hingga tinggi atau height dari citra yang telah kita inputkan tadi. Di mana di sini saya membuat dua variabel lagi yaitu xyold yang pertama dan juga xyold yang kedua. Di mana xyold yang pertama ini berisi i min xy vector, ini hampir sama seperti x translasinya ya. Ini yaitu i min xy vector. Kalau untuk yang y translasinya itu adalah yang ini, yang xyold 2 sama dengan j min xy vector seperti itu. Jadi bersama di sini ada pengecualiannya, yaitu apabila XY old lebih dari 0 dan XY old 2 lebih dari 0, maka nanti dia akan dieksekusi adalah yang ini. Apabila kurang dari itu, maka dia dieksekusi adalah pixel out i, j-nya sama dengan, dan itu akan diubah menjadi RGB-nya itu 0, 0, 0, atau nanti akan berwarna hitam seperti itu. Dan misalnya kita akan memberikan contoh yang ini, misalnya ini adalah 0 dan 0, maka di sini adalah i-nya 0 dikurangi dengan min 1 adalah min 1, dan di sini juga akan menghasilkan min 1 juga. Nah, karena min 1 itu di luar dari citra kita dan tidak bisa ditangkap dulu ya, karena di sini adalah paling minim adalah 0,0 gitu. Jadi dia itu karena dia itu di bawah dari 0 maka akan dieksekusi ini, maka di luar dari gambar yang diambil dari pixel input ini, maka dia akan berwarna hitam sebenarnya. Jadi pixel output 0,0 dari citra kita ini akan diambil dari pixel min 1,1 min 1, min 1 dari pixel input yang telah kita pixel dari citra yang telah kita inputkan tadi gitu. Lalu setelah itu barulah kita akan mengconvert kembali citra tersebut menjadi biner, menjadi grayscale ataupun menjadi RGB kembali sesuai dengan kedalaman warna yang mereka miliki. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait program atau inti program dari uh, Photoshop ini saya, yaitu ada beberapa fungsi sebenarnya mulai dari image negatif hingga ke translasi seperti materi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Bapak Windu seperti itu. Jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan kata Santi. Om Santi 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 Om. Selamat malam. Terima kasih.